ini kita akan belajar mengenai dana pensiun. Dana pensiun itu apa? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun berupa tabungan jangka panjang yang diberikan kepada karyawan untuk diberikan penghasilan di masa tuanya nanti. Dana pensiun itu dapat diwujudkan melalui dua program. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti dan yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti ini besaran manfaatnya itu ditentukan dalam peraturan hukum di Indonesia, teman-teman. Jadi, manfaat pensiun itu ditentukan dari pemotongan gaji karyawan. Kemudian yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti ini, besaran manfaatnya itu dibagi dari dua kontribusi yang berbeda. Yang pertama dari kontribusi pemotongan gaji karyawan, dan yang kedua adalah kontribusi dari perusahaan pemberi kerja sendiri kepada karyawannya. Jadi teman-teman, dana pensiun itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, yang kedua dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Yang pertama akan kita bahas mengenai dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja ini di mana perusahaan itu sendiri yang mengelola manfaat pensiunan bagi karyawannya masing-masing. Kemudian dana pensiun pemberi kerja ini dapat disalurkan melalui keduanya program, yaitu program pertama pemberi pensiun manfaat pasti dan program kedua program pensiun iuran pasti. Kemudian dana pensiun pemberi kerja ini dapat dicairkan dari karyawan yang resign dari kerjanya, kemudian dari karyawan yang memiliki masa pensiunnya. Kemudian yang kedua kita berbalik ke dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan ini berbeda dari dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan ini dikelola oleh bank ataupun perusahaan asuransi jiwa, teman-teman. Kemudian hanya disalurkan dari satu program saja, yaitu program pensiun iuran pasti saja. Dan kemudian dapat dicairkan jika karyawan tersebut sudah menerima masa pensiunannya, yaitu minimal 55 tahun. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun berdasarkan keuntungan ini diselenggarakan melalui program iuran pasti dan hanya digunakan dari pemberi kerja yang memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya masing-masing. Jadi teman-teman, itulah ketiga jenis-jenis dari dana pensiun yang kita dapat pelajari. Nah, dana pensiun dari mana sih? Dana pensiun itu berasal dari iuran pemilik pekerjaan dan peserta, serta dari hasil investasi dan pengalihan dana pensiun lainnya. Nah, tujuan pengelolaan sumber dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta di hari tua yang difasilitasi dengan dukungan penundaan pajak penghasilan. Nah, berikutnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat diukur melalui Return on Investment atau ROI, efisiensi biaya operasional atau EBO, efisiensi biaya investasi. Efisiensi biaya operasional atau EBO, efisiensi biaya investasi atau EBI, dan yang terakhir adalah rasio kecukupan dana atau RKD. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi regulasi dana pensiun. Yang pertama ialah dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, di mana dana pensiun ialah landasan hukum utama. Yang kedua ialah pembentukan. Pendirian dana pensiun memerlukan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan harus memastikan persyaratan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oh my god! Wow! Yang ketiga ialah pengawasan, yang dimana OJK memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak permohonan pengesahan perubahan atas dana pensiun, dan pengawasan dilakukan secara intensif untuk mendeteksi potensi penipuan dan memastikan pengelolaan sesuai peraturan. Teman-teman, di sini aku akan kasih contoh dana pensiun lembaga keuangan yang atau biasa disingkat dengan DPLK. Di sini aku ambil contoh DPLK dari Bank Mandiri. Program ini membantu individu maupun perusahaan untuk mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera. Peserta bisa menabung secara rutin dengan iuran yang fleksibel dan juga bisa memilih jenis investasi berdasarkan profil risiko seperti pendapatan
Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur. Seperti pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau saham. Sebagai contoh, seorang karyawan berusia 30 tahun menabung sebesar 500.000 setiap bulan. Sampai dengan usia 55 tahun, totalnya sekitar 150 juta. Tapi karena ada hasil investasi rata-rata 7% per tahun, dananya bisa berkembang menjadi 430 juta saat pensiun. Jadi teman-teman, lewat DPLK Mandiri, peserta bisa punya jaminan keuangan pada masa tua dengan pengelolaan yang aman, transparan, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Teman-teman, sekarang kita masuk ke manfaat dana pensiun. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya dana pensiun tidak hanya bermanfaat bagi pekerja saja, tapi dana pensiun juga bermanfaat bagi perusahaan dan juga negara. Sini aku jelasin. Kita mulai dari para pekerja dulu ya. Yang pertama, menjamin ekonomi di masa tua. Para pekerja setelah pensiun tetap mendapatkan penghasilan sehingga mereka tidak bergantung kepada anak dan juga keluarga. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan adanya dana pensiunan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa adanya rasa kekurangan. Mereka juga bisa mengikuti perawatan intensif dan merasakan masa tua dengan tenang. Yang ketiga, dapat menjadikannya warisan. Dana pensiun dapat memberikan hasil investasi dari dana yang telah diberikan dan juga dapat bermanfaat bagi keluarga. Selanjutnya kita masuk ke manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan adanya dana pensiun, reputasi perusahaan juga akan naik, sehingga para pekerja profesional akan tertarik kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, menumbuhkan citra perusahaan yang positif. Dengan adanya dana pensiun, itu menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerja yang selama ini telah mengabdi kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Dengan dijanjikannya dana pensiun, maka para pekerja tetap lebih produktif terhadap pekerja dan juga loyalitas terhadap perusahaan. Oke teman-teman, kita masuk yang terakhir atau manfaat bagi negara. Yang pertama, mengurangi beban sosial negara. Nah, jadi karena pensiun tetap mendapatkan penghasilan, jadi mereka tidak bergantung kepada bantuan negara. Yang kedua, tidak menambahkan angka kemiskinan. Karena para pensiunan juga tetap menambahkan tidak menambahkan angka kemiskinan. Karena para pensiunan tetap mendapatkan penghasilan, jadi mereka tidak menambah angka kemiskinan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana pensiun, masyarakat akan lebih sejahtera karena mereka memiliki jaminan di masa tua. Kalian tahu nggak sih tujuan dari dana pensiun itu apa? Nah, tujuan dana pensiun itu untuk memberikan jaminan, penghasilan, dan kesejahteraan ekonomi bagi pekerja yang sudah memasuki masa pensiun, agar dapat melanjutkan hidupnya dengan layak tanpa ketergantungan pihak lain. Nah teman-teman, ternyata dana pensiun itu juga memiliki banyak sekali kelebihan loh. Yang pertama itu adalah menjamin kesejahteraan di masa tua. Dengan adanya dana pensiun, maka para pekerja itu masih tercukupi atau masih mendapatkan pendapatan sehingga hidup mereka bisa terencana dan masih layak. Yang kedua itu adalah memberikan rasa aman dan ketenangan batin. Nah, dengan adanya dana pensiun, maka pekerja itu tidak lagi merasa cemas karena kehidupan mereka secara finansial sudah tercukupi. Yang ketiga itu adalah meningkatkan loyalitas dan juga semangat atau produktivitas dalam bekerja. Nah, dengan adanya dana pensiun, maka pekerja itu akan merasa semangat dan juga setia kepada perusahaan karena mereka merasa sangat diperhatikan. Nah, yang keempat itu adalah membantu perencanaan pajak, di mana dana pensiun itu bisa membantu mengatur kewajiban pajak karena sebagai iuran dapat dikurangkan dari penghasilan. Yang kelima itu adalah dikelola oleh lembaga keuangan yang resmi, sehingga dana pensiun itu dikelola secara aman dan juga secara transparan. Yang keenam itu adalah menunjang hidup jangka panjang, di mana dana pensiun ini akan membentuk kebiasaan menabung sehingga hidup lebih terencana. Selanjutnya itu adalah perlindungan bagi ahli waris. Nah, ketika seorang pekerja itu sudah meninggal atau sudah tiada ketika masa pensiun belum tiba, maka ahli waris tak bisa merasakan manfaat dana pensiun. Yang kedelapan itu adalah mendukung perekonomian nasional, di mana dana pensiun juga berperan dalam perekonomian nasional karena adanya investasi jangka panjang. Nah teman-teman, walaupun dana pensiun itu memiliki banyak sekali kelebihan, ternyata dana pensiun itu juga memiliki banyak sekali kekurangan loh. Dimana kekurangan yang pertama itu adalah
nilai manfaat itu bisa menurun ketika terjadi inflasi. Nah, ketika terjadi inflasi, otomatis nilai suatu barang atau kebutuhan kita itu bisa naik atau bertambah. Nah, otomatis dana pensiun itu nilainya bisa berkurang. Nah, yang kedua itu adalah resiko dari mengelola dan juga berinvestasinya. Jika dana itu tidak bisa kita investasi dengan benar atau tidak bisa kita kelola dengan benar, maka manfaat yang kita dapat itu akan sedikit. Yang ketiga, itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, dana pensiun itu kan hanya bisa diambil ketika masa pensiun saja. Maka tidak efektif atau tidak fleksibel jika kita memerlukan atau mencairkan dana tersebut ketika saat kebutuhan mendadak. Yang keempat, itu adalah tergantung pada pengelola lembaganya. Jika lembaga tersebut tidak dikelola dengan baik, maka manfaat dari dana pensiun itu juga tidak akan bisa kita dapat dengan baik atau kita bisa merasakan. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan peraturan pemerintah. Jika perubahan pemerintah itu sering berubah, maka untuk mencairkan dana pensiun juga bisa berubah peraturannya. Yang itu tentu bisa menyulitkan atau ya terkadang juga bisa mempermudah pensiunan untuk mencairkan dananya. Lalu yang selanjutnya itu adalah kurangnya pemahaman tentang dana pensiun. Nah, banyak sekali ternyata para pekerja itu yang belum paham cara kerja dana pensiun atau bagaimana cara mengelola atau menginvestasinya. Yang ketujuh itu adalah manfaat kecil jika masa kerjanya itu singkat. Nah, kalau misalnya masa kerja kita itu singkat, otomatis dana pensiun kita dapat juga sedikit. Menipis, terguling-guling, adekku cantik, pipi congkai tang manis, kakak sulapis, cinta di belis, kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport, honeymoon di Inggris, di Paris. She answering. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO.